Bab 362, Devil Dome 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Yujin menggunakan mantra drakonik berkali-kali sesudahnya tetapi tidak berhasil. Pertama kali dia menggunakan mantra lokasi, dia mendengar jeritan teredam dan isak tangis, diikuti oleh bunyi gedebuk terakhir. Apakah keadaan akan berbeda ketika mereka mendekati Laut Solgalta, lebih dekat ke Tanah Suci Agaroth? Yujin tidak bisa hanya mengandalkan harapan. Wahyu dari Agaroth dan kenangan yang terlihat melalui cincin berbicara tentang masa lalu, periode sebelum Eugenius atau Hamel ada, itu berbicara tentang waktu yang dikenal sebagai Age of Legends. Dia ingin tahu tentang sifat aslinya. Namun, dengan rasa ingin tahunya muncul ketakutan yang tak terbantahkan, karena wahyu dan kenangan yang dilihatnya sangat mengerikan. Dia telah menyaksikan gunung-gunung mayat yang tak ada habisnya, ombak yang menelan segalanya, dan dunia yang ditelan kabut, mengubahnya menjadi pucat dan jauh. Bagi Yujin, tontonan itu tampak seperti akhir dari sesuatu yang besar, mungkin sebuah kota, mungkin sebuah bangsa, atau bahkan mungkin sebuah era. Hal-hal seperti itu berada di luar pemahamannya. 3 abad yang lalu, Vermont dan rekan-rekannya bertarung melawan Raja Iblis. Tetapi bagaimana jika mereka tidak menghadapi mereka saat itu? Bagaimana jika mereka gagal mengalahkan Raja Iblis? Apa yang mungkin terjadi pada zaman ini? Tidak jelas mengapa Raja Iblis menyerbu benua itu. Yujin tidak tahu niat mereka. Namun, Yujin tidak bisa tidak berpikir bahwa itu Raja Iblis tidak pernah ingin mengakhiri segalanya. Raja Iblis tidak ingin memusnahkan umat manusia dan menghapus peradaban, seperti yang dilihat Yujin dalam penglihatan itu. Bagi Yujin, Raja Iblis 300 tahun yang lalu adalah penakluk yang teliti dan kejam. Mereka mungkin pembunuh, tetapi mereka tidak membabi buta membantai semua manusia. Orang-orang yang korup dibawa di bawah sayap mereka, dan para tahanan tergoda dengan korupsi. Hanya satu di antara 5 Raja Iblis yang berusaha memadamkan kehidupan manusia tanpa berpikir. Snap. Ark. Yujin meringis kesakitan. Dia mati-matian mencoba mengintip ke belakang dengan mantra drakonik, tetapi sihir itu telah terputus secara paksa. Menggosok pelipisnya, dia memelototi cincin Agaroth. Tuan Yujin, apakah Anda baik-baik saja? Mer dengan cemas mengawasi dari samping dan sekarang bergegas ke tangisan Yujin. Formula ajaib Mer terhubung ke Akasha. Oleh karena itu, dia bisa merasakan ketegangan yang ditempatkan pada Yujin dan Akasha dari casting berulang mantra drakonik. Aku baik-baik saja, gerutu Yujin. Saya pikir itu cukup untuk hari ini. Memang, jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan sangat kesal, kata Mer tegas. Sihir seperti itu sangat menegangkan pikiran. Dan jika tiba-tiba terputus, reaksi yang dihasilkan tidak akan berakhir hanya dengan ketegangan pikiran. Kalau bukan karena keunikan Akasha dan Yujin, penyihir lain akan pingsan karena serangan balik sihir yang terganggu. Aku mengerti, kata Yujin. Tidak peduli seberapa keras kepala dia mencoba, tidak ada lagi yang diungkapkan kepadanya. Oleh karena itu, Yujin tidak punya pilihan selain mengalah. Mereka akan memasuki Laut Solgalta besok jika semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu mungkin di sana, dia mungkin melihat atau mendengar sesuatu yang berbeda. Mungkin wahyu baru menanti, pikir Yujin penuh harap. Satu hal yang harus diwaspadai adalah sifat Laut Solgalta, karena tidak mungkin menggunakan sihir di sana. Sienna dengan percaya diri membual bahwa itu tidak akan menjadi masalah baginya, tetapi itu masih harus dilihat. Mereka tidak tahu pasti sampai mereka tiba. Ada kemungkinan bahwa itu mereka bahkan mungkin kehilangan sihir yang mendorong armada mereka. Dalam hal ini, mereka harus mengandalkan metode kuno, dengan pelaut mendayung dengan rajin untuk bernavigasi. Faktanya, Sienna telah mempersiapkan masalah itu, meskipun dia menyebutkannya dengan nada tidak masuk akal. Bahkan sekarang, dia pergi menemui Mais untuk memperkuat pesona yang dilemparkan pada armada. Mengapa tidak berjalan-jalan untuk perubahan suasana hati? Anda bisa berjalan di geladak bersama saya dan melihat ke laut, saran Mer. Apa menurutmu aku sudah kehilangan akal sehatku? Tanya Yujin. Saya mengerti keraguan Anda, Sir Yujin. Untuk meninggalkan ruangan ini, Anda harus menyerah menjadi Tuan Yujin dan menjadi Yuri. Saya pribadi ingin melihat lebih banyak Sir Yujin sebagai Yuri, tetapi saya tidak akan menekan Anda untuk menjadi Yuri jika Anda membenci gagasan itu. Mengapa dia begitu sering menyebut nama itu? Yujin mengerutkan alisnya, menatap Mer dengan tegas. Merdein, berhentilah memprovokasi saya dengan kata-kata yang tidak berguna, kata Yujin. Aku bukan Mer, Nona Yuri, balas Mer. Apakah kamu meminta omelan? Yujin bertanya dengan tegas. Ups, kesalahanku. Tuan Yujin, Anda hanya Tuan Yujin dan bukan Nona Yuri, Mer menenangkan ego Yujin yang terluka. Kemudian, dengan cekikikan, dia bersandar ke pelukan Yujin. Sebagai tanggapan, Yujin membuka jubahnya untuk menampungnya. Kau pasti mulai bosan, kata Yujin. Tentu saja, kamu hampir tidak melangkah keluar. Lady Sienna selalu sibuk, dan Lady Ciel sibuk dengan pelatihan. Bahkan Rai sibuk membantu Cebol, keluh Mer dengan cemberut. Cebol, sudah kubilang jangan gunakan kata itu. Yujin memarahi. Apalagi yang akan aku sebut kurcaci berkaki pendek jika bukan cebol.
Baiklah, saya minta maaf. Adalah salah bagi saya untuk mengejek mereka berdasarkan fitur rasial mereka. Meskipun benar bahwa Gondor adalah cebol, jika kita mempertimbangkan tinggi rata-rata kurcaci, dia bisa dianggap tinggi. Apakah Mer mencoba meniru Sienna atau hanya memancing reaksi dari Eugene? Either way, itu bukan percakapan untuk konsumsi publik. Tuting, Eugene mencubit pipi Mer. Dan aku tidak bisa pergi ke sana, gumam Mer, satu pipinya masih meremas. Eugene berbalik untuk melihat ke seberang ruangan. Dia bisa melihat Christina duduk di tengah lingkaran cahaya. Setiap kali dia membisikkan doa, Rosario bergema dengan cahaya yang kemudian terkonsentrasi menjadi bentuk seperti jarum. Eugene mempelajari ekspresi Christina dan mengangguk sedikit. Baiklah, tetap di sana dengan tenang dan jangan dis. Tiba-tiba, suaranya sendiri terdengar jauh. Tidak, itu bukan hanya suaranya. Kehadirannya di ruangan itu terasa jauh. Seolah-olah kesadarannya telah terpisah dari indera dan tubuhnya. Ada sensasi aneh seolah-olah rohnya sedang ditarik pergi. Tidak, itu bukan hanya perasaan karena dia melihat dirinya duduk dengan tangannya di dalam jubah. Dia juga melihat Christina di tengah lingkaran cahaya dan sosok adas manis yang tumpang tindih dengannya. Adegan itu surut, dan kesadaran Eugene melonjak lebih tinggi. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pelatihan mengungkapkan Charmaine, Ciel, dan Desra. Anggota kru yang sibuk-sibuk. Semangat Eugene terus naik lebih tinggi, akhirnya mencapai ketinggian di mana dia bisa menatap seluruh armada dan mengamati laut yang jauh. Dia bisa melihat kabut gelap mendekat dari kejauhan. Kembali ke arena pelatihan, Mer mengintip dari balik jubah dan berseru, Tuan Eugene. Dia memiringkan kepalanya dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Eugene, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan tatapan kosong Eugene dan postur merosot. Mer dengan cepat menarik lengannya dari bawah jubah dan menggenggam Eugene. Aduh, kesadarannya berhenti terbang dan kembali ke alam fisik. Terkejut, Eugene tiba-tiba bangkit. Apa yang baru saja dia alami? Proyeksi astral. Tiba-tiba, apakah itu penglihatan dari Agarot? Situasi itu luput dari pemahamannya. Namun, pemandangan yang baru saja dia saksikan sangat jelas dalam pikirannya yang berdenyut-denyut, kabut yang maju dari laut yang jauh. Mungkinkah itu benar-benar disebut kabut? Itu tidak redup tapi gelap. Itu berbeda dari kabut yang terlihat dalam ingatan Agarot. Namun, tidak seperti kabut dari penglihatan, kabut ini mendekat pada saat ini. Aduh, Eugene mengerang karena dia tidak bisa berpikir jernih. Tiba-tiba, Christina, yang menyalurkan Divine Power di tengah lingkaran cahaya, batuk darah. Dia mencengkeram mulutnya, dan sungai merah tua mengalir dari sela-sela jarinya. Christina, Eugene berseru, khawatir, sebelum mendekatinya. Bahkan saat dia berdarah, keterkejutan dan kebingungan memenuhi matanya. Dia tidak bisa memahami penderitaan yang tiba-tiba. Ini adalah, suara Anise bergema di benaknya. Ini adalah pukulan yang tidak hanya memutuskan ikatan jiwa tetapi juga merusak esensi Sein. Christina mungkin tidak terbiasa dengan sensasi seperti itu, tetapi Anise tidak asing dengan mereka. Segera, kesadaran juga muncul pada Christina. Sensasi yang dia rasakan sekarang mencerminkan turunnya Raja Iblis Penahanan. Namun, dia belum berdarah saat itu. Itu karena perbedaan niat. Anise berbicara dengan permusuhan yang jelas. Saat itu, Raja Iblis Penahanan turun tanpa jejak permusuhan. Tapi sekarang, berbeda. Aku tidak tahu siapa itu, tapi kehadiran ini seperti Raja Iblis yang dipersenjatai dengan permusuhan dan kegilaan. Christina buru-buru mengulurkan tangannya ke Eugene. Dia berjuang untuk berbicara karena rasa sakitnya, tetapi niatnya jelas, mereka harus keluar. Eugene mengerti pesannya, dan dia berbalik sambil meringis. Dia perlu menyembunyikan identitasnya. Dia perlu menyamar sebagai seorang gadis. Dia mungkin diejek selama sisa hidupnya. Pikiran seperti itu tidak datang kepadanya kali ini karena itu semua tidak penting. Yang perlu dilakukan Eugene sekarang adalah menilai situasi dengan cepat dan bersiap untuk pertempuran. Bang! Pintu terbuka dengan kekuatan luar biasa, dan banyak tatapan bertemu dengan Eugene, dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang pria muncul dari kabin, di mana hanya para wanita Lionheart yang tinggal. Tidak ada yang pernah melihat orang seperti itu di atas kapal dalam 2 minggu sejak keberangkatan. Eugene, tidak jauh dari situ, Ciel, yang telah berlatih di tempat latihan, menatap tak percaya. Mengapa dia muncul ketika dia begitu enggan? Ciel berhenti, mencoba mencari cara terbaik untuk menangani situasi ini. Desra memiliki pemikiran yang sama. Demi kehormatan Eugene dan keluarga Lionheart, sangat penting bahwa tidak ada yang menemukan dia pernah menyamar sebagai seorang gadis. Apakah skandal yang lebih besar diperlukan untuk mengubur skandal yang memalukan? Haruskah dia menari dengan bangga di depan semua untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebenaran? Desra tidak bisa tidak merenungkan kebingungan ini jauh di dalam hatinya. Charmaine tidak diberi kesempatan untuk terkejut. Suara tiba-tiba menyebabkan dia berbalik ke arah Eugene dengan cepat. Pikiran berpacu di benaknya, dan dia bersiap untuk berbicara, namun sebelum dia bisa, indera dan naluri Charmaine yang terasah dilaksanakan. Jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya yang biasanya pucat kehabisan warna, membuatnya putih mengerikan.
Apa ini? Pikirnya, terperanjat. Dia telah merasakan permusuhan berkali-kali dan menghadapi bahaya dan bahkan kegilaan. Tapi tak satu pun dari emosi ini pernah benar-benar menanamkan rasa takut dalam diri Charmaine Leonhardt. Namun, kali ini berbeda. Dia tidak bisa mengidentifikasi sumber ketakutannya atau memahami asal-usulnya. Ketidakpastian ini hanya meningkatkan terornya. Yang tidak diketahui memiliki cara untuk menjerat roh seseorang. Napasnya bertambah cepat, dan tinjunya mulai gemetar tak terkendali. Pada saat itu, kemalangan Charmaine adalah bahwa dia jauh lebih kuat daripada siapapun di kapal. Mereka yang tidak mampu merasakan apapun yang akan datang hanya akan menyadari kedalaman teror mereka ketika mereka akhirnya dihadapkan dengannya. Tapi Charmaine telah mencapai tingkat di mana dia bisa merasakannya tanpa melihatnya. Tidak, dia mencaci dirinya sendiri. Dia tidak mampu goyah sekarang. Dia memaksa dirinya untuk tidak panik. Mencoba untuk menguasai situasi, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Yujin melompat ke arah tiang. Demi para dewa, seru pengintai di atas tiang, meskipun seruannya diabaikan. Bahkan dari sudut pandang yang tinggi ini, pemandangannya dikaburkan. Yujin melanjutkan ke atas dan melayang ke langit, mencapai ketinggian yang mirip dengan yang dia capai ketika dia dipisahkan dari tubuhnya. Baru kemudian pemandangan itu menjadi jelas. Kabut gelap mendekat dari jauh. Warna laut berubah karena tercemar oleh rona kabut, dan melalui ombak yang bergelombang, warna merah darah menyebar. Laut yang berubah warna mulai mendidih. Makhluk laut mulai mengapung ke atas. Ikan dari segala jenis menemui ajalnya dan memenuhi permukaan laut. Hiu raksasa, bahkan paus yang lebih besar, dan monster laut, makhluk sebesar kapal, mati tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Kematian mereka menghalangi jalur armada, menghentikan perjalanan. Fenomena yang menghantui dan tidak menyenangkan menyebarkan ketakutan di antara semua orang di atas kapal. Sihir yang mendorong armada berhenti. Sienna Merdain pasti akan merasakannya. Bertindak berdasarkan intuisinya bahwa mereka perlu berhenti, dia telah menghentikan armada. Menggiling giginya karena frustrasi, dia naik ke langit. Yujin. Sienna melihat Yujin ketika dia naik ke langit. Tapi saat Sienna mendekatinya, dia merasakan sensasi dingin dan secara naluriah melihat ke belakang dan melihat laut berwarna merah darah. Aroma asin laut digantikan oleh bau darah dan busuk. Partikel seperti debu gelap, muncul entah dari mana, berdengung di udara seperti serangga. Kabut yang merambah melonjak ke atas, menutupi matahari dan menggelapkan langit. Laut mendidih tampak seolah-olah dipenuhi dengan darah kuno. Bau busuk mengaburkan indera semua orang. Debu yang mengambang segera berubah menjadi serangga yang sebenarnya. Dengungan tak henti-hentinya dari sayap serangga yang tak terhitung jumlahnya mengacaukan pikiran semua orang lebih jauh. Sebuah pemikiran tunggal muncul di benak semua orang di armada saat mereka melihat laut yang sekarang berubah Devil Dome.